Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat, iman, dan akal sehat. Lalu juga salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya Aldi dengan NIM 1040125000173 dari MB 4908. Nah, hari ini saya akan membedah studi kasus dilema sang arsitek muda melalui perspektif materi pendidikan agama Islam yang telah saya pelajari di kelas. Baik, sebelumnya kita bahas dulu terkait studi kasus yang ada agar tidak terjadi kekeliruan. Nah, di sini studi kasusnya berupa cerita yang mana Farhan ini merupakan sebuah Farhan ini merupakan seorang arsitek muda yang sukses, yang telah mengalami krisis identitas. Nah, di tengah gelapnya karirnya, ia merasa hampa dan mulai mempertanyakan tujuan hidupnya. Nah, di sini ia merasa pencapaian materi tidak memberinya ketenangan batin, sehingga akhirnya ia mendalami spiritualitas untuk menemukan arah hidup yang jelas. Farhan ini mulai menata ulang keyakinannya. Ia belajar bahwa hidup bukan sekedar kebetulan, melainkan ada sang pencipta yang mengatur alam semesta. Sebagai bukti nyata keyakinannya, Farhan ini mulai disiplin menjalani kewajiban rutin seperti sholat lima waktu dan gemar berbagi kepada yang membutuhkan pertolongan. Lalu, nah di sini adalah permasalahan yang terjadi. Jadi di suatu hari perusahaan tempat Farhan bekerja itu Farhan itu diminta untuk merancang sebuah bangunan yang mana fungsinya ini meragukan secara etika agama. Farhan pun mulai mencari dasar hukum untuk menentukan sikapnya, mulai dari mencari ketentuannya di Al-Quran dan hadis, hingga melihat kesepakatan para ulama dan melakukan pertimbangan logis yang sejalan dengan syariat Islam. Nah, sebagai pribadi Muslim, Farhan ini dikenal sebagai atasan yang santun dan jujur. Jadwal penggunaan ruangan istirahat untuk ibadah, santun dan jujur. Suatu saat, terjadi ketegangan antara stafnya yang berbeda keyakinan mengenai jadwal penggunaan ruang istirahat untuk ibadah. Farhan ini harus menengahi konflik tersebut dengan prinsip yang saling menghormati antara umat dan beragama, tanpa mengesampingkan kata wajah, tanpa mengesampingkan rasa persaudaraan dengan rekan-rekan sama muslimnya di kantor. Lalu di sini muncullah permasalahan yang pertama. Nah, permasalahan yang pertama itu adalah krisis eksistensi dan hakikat penciptaan. Nah, kalau misalkan lewat materi yang di kelas, ini diajarkan melalui materi alam dan manusia. Nah, masalahnya di sini itu apa? Masalahnya itu adalah Farhan ini merasa hampa meski sukses secara materi. Nah, ini merupakan suatu bentuk kegagalan untuk memahami hakikat manusia sebagai Abdullah atau hamba dan khalifah atau pemimpin. Nah, Farhan ini eh, diartikan atau bisa digambarkan merupakan suatu potret arsitek muda yang sukses yang mengalami krisis identitas di puncak karirnya. Nah, ia ini merasa pencapaian dari materi tidak memberinya ketenangan batin. Namun, perjalanan spiritual membawa ketenangan baru. Nah, di sini kan ada dilema, yaitu dilema etika, di mana proyek yang Farhan harus ada atau harus diselesaikan oleh Farhan itu meragukan secara etika agama. Dan ada juga konflik keberagaman di kantornya. Nah, keberhasilan menurut saya melalui argumen yang saya berikan, keberhasilan materi tanpa orientasi spiritualitas akan menyebabkan spiritual emptiness. Nah, kalau misalkan dalam mengutip dalam Al-Quran di sini ada dua. Yang pertama dari Al-Az-Zariyat ayat 56 dan juga Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyinya wa ma khalaqul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Lalu selanjutnya ada surat Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi Ya ayyuhan nasu budu ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya
Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dapat diartikan juga bahwa manusia itu bukan sekedar makhluk eh, ekonomis, tapi makhluk spiritual dan sosial yang tujuannya adalah untuk pengabdian. Lalu, slide selanjutnya itu adalah masalah kedua, yang dimana masalah kedua ini adalah eh, pengimplementasian tauhid sebagai fondasi integritas. Itu adalah judulnya. Masalahnya dari studi kasus tersebut adalah Farhan ini mulai menata ulang keyakinan bahwa alam tidak terjadi secara kebetulan. Nah, Farhan ini meyakini bahwa alam semesta ini ternyata ada penciptanya loh. Nah, ini itu merupakan suatu proses makrifat, makrifatullah atau makrifat yang mana itu pengenalan kepada Tuhan. Lalu juga ada keyakinan tauhid, mengetahui dan meyakini bahwa Tuhan itu satu. Nah, tauhid ini berimplikasi pada perilaku nyata, seperti disiplin sholat dan gemar berbagi. Nah, secara filosofis, tauhid ini bukan sekedar teori, melainkan eh, bisa kita ibaratkan sebagai kompas moral yang menentukan Farhan saat menghadapi ketidakpastian dalam karirnya. Nah, kalau misalkan saya mengutip dari ayat Al-Quran, itu ada dari Al-Quran Ali Imran ayat 190 yang artinya ini sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda dalam tanda kurung kebesaran kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, itu surat Al-Imran ayat 190. Nah, dapat diartikan juga bahwa tauhid ini eh, benar-benar melahirkan kedisiplinan moral atau akhlak dan integritas profesional. Lalu ini ada permasalahan yang ketiga, di mana eh, Farhan ini kan tadi sempat mencari tahu sumber-sumber hukum Islam ketika menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Nah, seperti yang kita tahu, sumber hukum Islam itu ada tiga. Yang pertama dari Al-Quran, lalu lanjut ke hadis, lalu ke ijtihad. Nah, di sini kan ada masalah nih, di mana pas waktu saat eh, Farhan ini menghadapi dilema ketika merancang bangunan yang melanggar etika agama. Farhan ini harus menentukan sikapnya secara legislatif, formal, dan etis. Nah, lalu di sini kan eh, sudah dijelaskan saya sebelumnya bahwa sumber hukum Islam itu ada Al-Quran, hadis, dan juga eh, ijtihad. Nah, ijtihad ini eh, bagi yang belum tahu, ijtihad ini merupakan kesepakatan para ulama. Nah, masalahnya itu muncul ketika Farhan ini diminta untuk merancang bangunan yang fungsinya itu kan meragukan etika dari agama. Nah, Farhan ini kan mulai mengambil langkah-langkah yang tepat agar mencapai dasar hukum dari Al-Quran dan hadis. Sehingga pendapat para ulama pun diperhitungkan oleh Farhan. Nah, eh, terdapat argumen yang dapat saya berikan yaitu bahwa Farhan ini wajib menolak proyek tersebut jika bertentangan dengan prinsip syariat sesuai kaidah fikih bahwa ketaatan kepada makhluk tidak boleh dalam kemaksiatan kepada Khalik. Yang mana kaidah fikihnya itu adalah berbunyi sebagai berikut: la dorora wala dirara. Yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Nah, berarti kan artinya jika proyek tersebut merusak moral publik, maka secara syariat itu kan harus ditolak seperti itu. Baik, selanjutnya ini ada masalah keempat, moderasi beragama di dunia kerja. Nah, masalah ini kan terjadi atau masalah ini merupakan masalah terakhir yang dihadapi oleh Farhan, yang mana terjadi konflik dengan jadwal ruang ibadah. Farhan ini kan harus menunjukkan perannya sebagai pemimpin yang santun dan jujur. Ia harus menengahi dengan prinsip-prinsip yang saling menghormati tanpa mengesampingkan persaudaraan sama muslim. Nah, agama Islam sangat menekankan tasamuh atau toleransi. Nah, sebagaimana tertuang dalam surat Al-Kafirun ayat 6 yang menjamin keharmonian di lingkungan profesional dan maupun heterogen.
Em, Masalah ini dari konflik ruang ibadah antar staf ini yang beda keyakinan ini, eh, peran daripada agama ini hadir sebagai rahmatan lil alamin. Agama ini hadir sebagai rahmat bagi semesta, atau seperti yang saya sebutkan tadi, rahmatan lil alamin. Jadi Farhan ini harus menerapkan prinsip tasawuf atau toleransi. Sebagaimana pemimpin yang baik, Farhan ini kan harus adil, baik secara individu, baik secara satu eh, agama dengan agama lain, dan secara profesional di tempat kerja juga tanpa kehilangan identitasnya sebagai umat Muslim, eh, atau ukhuwah Islamiyah, sebagai ukhuwah Basyariah. Mungkin sebagai penambah, di sini juga ada Al-Quran. Saya mengutip dari Al-Quran yaitu surah Al-Kafirun ayat 6, yang mana artinya itu adalah untukmu agamamu dan untukku agamaku. Baik, selanjutnya. Nah, di sini adalah perjalanan spiritual dan profesional Farhan, di mana ini merupakan suatu rangkuman atau executive summary yang dapat saya berikan. Nah, di sini dari sukses materi, krisis identitas, kembali ke syariat dan dilema profesional. Yang pertama, sukses dari materi. Farhan ini kan mencapai puncak karyanya yang gemilang dengan pencapaian materi yang melimpah. Ini kan disimbolkan dengan em, dia sebagai arsitek muda yang udah menjadi pemimpin di kantornya. Lalu yang kedua, ada krisis identitas yang dimana di tengah kesuksesan Farhan, ia itu merasa hampa dan mulai mempertanyakan tujuan hidupnya yang sebenarnya. Lalu yang ketiga, kembali ke syariat. Nah, Farhan ini menemukan kembali arah hidupnya melalui spiritualitas, yang mana Farhan ini mendalami agama Islam dan disiplin menjalankan kewajibannya seperti sholat 5 waktu serta berbagi kepada sesama. Lalu yang keempat itu adalah dilema profesional. Dilema ini, Farhan ini dihadapkan dengan satu dilema yang mana Farhan ini diharuskan untuk membuat proyek yang mana proyek ini bertentangan dengan etika agama Islam. Nah, sebagai kesimpulan, nah, kasus Farhan ini mengajarkan kita bahwa profesionalisme tanpa landasan spiritual akan kehilangan arah. Dengan memahami sumber hukum Islam dan hakikatnya kita sebagai manusia, kita bisa menjadi praktisi yang kompeten sekaligus bertakwa. Demikian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau segala kekurangan yang saya miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.